Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma mata yadullul fi'lu 'ala al-wujubi wa mata yadullu 'ala an-nadbi wa mata yadullu 'ala al-ibahati fa inna hadzal af'ala nau'ani. Adapun kapan, ya mata itu kapan, perbuatan itu menunjukkan hukumnya wajib, dan kapan menunjukkan hukumnya sunnah, dan kapan menunjukkan hukumnya itu mubah, fa inna hadzal af'al nau'ani. Sungguhnya perbuatan ini ada dua macam. Al-alif maqtarana dalilun yadullu ala annahu bayanu khitabin sabiqin. Yang pertama adalah perbuatan yang ada dalil menyertainya, ittarona, ya, korin itu kan jin yang menyertai manusia. Ya, ada dalil yang menyertai perbuatan itu, ya dulu ala annahu, yang menunjukkan bahwasanya annahu hunya itu kema, yaitu perbuatan tadi, atau dalil itu bayanu khitabin sabiqin, menjelaskan khitab atau seruan sebelumnya. Fa hukmu hadhil af'ali tabi'u hukmil mubayyan fil wujubi wa nadbi wal ibahati. Maka hukum perbuatan ini tabi'un, mengikuti hukmil mubayyan, hukum dari yang dijelaskan. Jadi mubayyan yang dijelaskan. Ada bayan, ada mubayyan. Dalam hal wajibnya, sunnahnya, dan mubahnya. Jadi jika yang dijelaskan atau mubayyan itu wajib, maka dalil yang menyertainya itu wajib. Jika sunnah, sunnah. Imma bisarihatil maqalati bi anna hadza bayanun likadza. Ya bisa jadi, imma itu bisa jadi, ya kan? Menjelaskan maqalah, ya menjelaskan ucapan, apa yang diucapkan. Bi anna hadza, bahwasanya ini bayanun likadza. Ini penjelasan untuk hal ini. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Sallu, salatlah kalian, fi'il amr. Ya, fa'ilnya jamak, antum. Kama sebagaimana raaitumuni, kalian melihat aku, usalli, aku salat. Rawahu Baihaqi dan sebagainya. Wa kama subita'an, artinya apa? Ketika ada perbuatan salatnya Nabi, berarti salat itu ya menjadi bayan atas maqalah ucapan Nabi. Jadi Nabi mengatakan sallu, salatlah kalian kama raaitumuni usalli. Maka salat itu hukumnya wajib, maka perbuatan Nabi yang menjelaskan salat yang menjadi bayan atas mubayyan, af'alnya itu wajib untuk diikuti. Bagaimana Nabi ruku', bagaimana Nabi sujud, bagaimana Nabi julus baina sajadatain, bagaimana Nabi i'tidal, bagaimana Nabi qiyam. Ya, qiyamnya Nabi dalam salat itu mahalul ittiba, mahalul ta'asi, mahalul iqtida. Ya. Padahal kalau af'alul jibiliyah, qiyam itu hukumnya mubah. Tapi kalau itu salat dan salat itu wajib, maka qiyam sebagaimana qiyamnya Nabi dalam salat hukumnya wajib. Gitu. Kama tsubita an Jabirin, sebagaimana juga telah ditetapkan dari Jabir. Yaqulu, dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilati yauman nahri. Jadi Nabi itu berdiri di tunggangan beliau pada hari nahar 10 Dzulhijjah. Lalu yaqulu lana, beliau bersabda pada kami, khudhu anni manasikakum. Khudhu, ambillah oleh kalian, anni, dariku. Apa yang diambil? Manasikakum, manasik haji kalian. Fa inni, karena sungguhnya aku la adri, aku tidak tahu. Ya. Apakah setelah ini aku masih hidup, kata Nabi. La'alli, bisa jadi alla ahujja ba'da hajjati hadhihi. Bisa jadi aku tidak lagi berhaji setelah hajiku tahun ini. Maka itu disebut hajjatul wada, haji perpisahan 10 Hijriah. Nabi sudah punya firasat, ya, bahwa beliau akan intiqal ila rafiqil a'la,
yang beliau akan beralih kepada kekasihnya yang tertinggi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menasihatkan, khudhu anni, pelajari betul. Karena bisa jadi setelah ini saya nggak akan bisa ngajari kalian tentang kaifiyatul hajj, tentang tata cara berhaji. Maka apa yang dilakukan Nabi dalam manasik-manasik haji setelah beliau mengatakan khudhu anni, itu hukumnya wajib, af'al beliau tentang berapa batu yang diambil ketika jamarat, ya, tentang berapa putaran tawaf, tentang bagaimana cukur, ya, tentang bagaimana mengambil mikotnya di mana, ya, bermalam di mana, bermalam di Muzdalifah, ngurur di Mina misalkan, dan seterusnya yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Au biqara'inil ahwali tadullu ala dzalik, atau dengan qarinah-qarinah, ya, penyerta-penyerta ahwal yang berkaitan dengan keadaan yang menunjukkan perkara tersebut. Mithlu matsubita an Aisyata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'idan, nisfa dinarin wa minal 40 dinaran. Jadi kata Bunda Aisyah adalah Rasulullah SAW ya'khudhu, mengambil, min kulli 20 dinaran, setiap 20 dinar, fasa'idan, atau lebih. Fasa'idan maknanya atau lebih. Jadi minimal 20 dinar. Berapa yang diambil? Nisfa dinarin. Nah, itu zakatnya. 20 dinaran itu nisabnya. Jadi setiap 20 dinar diambil setengah dinar. Nah, setengah dinar itu kan 2,5% daripada 20 dinar. Ya, 2,5%. Coba 2,5 per 100 dikali 20, itu hasilnya pasti 0,5. Ya, 0,5. Hitung kalau nggak percaya. Wa min 40 dinaran, dan setiap 40 dinar, 2 kali lipatnya, maka zakat mal yang diambil ya setengah kali 2. Nah, setengah kali 2 sama dengan 1. Makanya setiap 40 dinar diambil 1 dinar. Nah, 1 dinar syar'i itu 4,25 gram emas. Makanya 20 kali 4,25 sama dengan 85 gram. Nah, itu jadilah konversi 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Itulah nisab zakat zahab. Zakatul zahab, zakat emas. Rawahu Ibnu Majah. Fa innahu bayanun li hukmi wujubi zakatil mal. Jadi tentang bagaimana atau berapa diambil zakat itu merupakan bayan, penjelasan bagi hukum wajibnya zakat mal. Wa kama idza warada lafdzun mujmalun. Demikian pula jika terdapat lafaz yang mujmal au amun atau umum, uridu bil khusus, padahal yang dimaksudkan itulah khusus, au mutlaqun uridu bihi taqyid, mutlak padahal yang diinginkan itu takyid. Walam yubayyinhu qabla al-hajati ilaihi, dan tidak ada penjelasan sebelum ada hajat padanya. Tsumma fa'ala, kemudian Rasul melakukan indal hajah, ketika ada hajat, fi'lan salihan lil bayan, maka itulah perbuatan yang salihan, yang layak, ya, lil bayan, menjadi bayan. Ya, karena ada perbuatan yang mutlak, yang umum, atau perintah yang mutlak, yang umum, yang mujmal, belum ada bayan. Nah, lalu Rasul melakukan perbuatan Rasul itu menjadi fi'lan shalihan lil bayan, perbuatan yang layak dijadikan sebagai bayan atau penjelas. Fa innahu yakunu bayanan, maka jadilah ketika itu perbuatan Rasul itu sebagai bayan atau penjelasan. Fa hadhil af'alul lati hiya bayanul lana, maka perbuatan-perbuatan Rasul itu menjadi bayan bagi kita, ai bayanun li khitabin sabiqin min ayatin aw haditsin, yaitu menjadi bayan bagi khitab sebelumnya, ya. Baik khitab sebelumnya itu berupa ayat Al-Qur'an maupun berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'khadhu hukmul mubayyan, maka af'al-af'al itu diambil sebagai hukum, ya, bagi mubayyan. Maksudnya hukumnya itu mengikuti hukum mubayyan. Wajib ya wajib, sunnah ya sunnah, dan seterusnya. Fa in kana al-mubayyanu fardhan kana al-qiyamu bil fi'li fardhan. Maka jika mubayyan yang dijelaskan hukumnya, ya, khitab sabiqin tadi itu fardhan, maka perbuatan yang menjadi bayan atas khitab itu juga fardu. Wa in kana al-mubayyanu manduban kana al-qiyamu bil fi'li manduban.
Jika mubayyan ya, atau khitab sabiqnya tadi itu adalah mubayyan, itu adalah mandub sunnah, maka perbuatan yang menyertainya yang menjadi perbuatan Rasul itu juga mandub. Wa in kanal mubayyanu mubahan kanal qiyam bil fi'li mubahan. Itu yang pertama ya, yakni jika disertai dengan dalil yang menjelaskan khitab sebelumnya. Malam yaktarin dalilun yadullu ala annahu bayanu khitabin sabiqin la nafyan wala itsbatan bal warada ibtida. Ya. Yang kedua itu jenisnya adalah tidak disertai dengan dalil yang menunjukkan bahwa ia menjadi bayan bagi khitab sebelumnya, tidak berupa nafi, tidak pula penetapan ya, la nafyan wala isbatan bal warada ibtidaan, kan tapi dia memang baru ibtida, baru saja ya, tidak ada khitab sebelumnya, jadi ini perkara baru gitu loh. Hadzal af'alu tahtaju ila qarinatin, maka perbuatan Nabi ini memerlukan kepada qarinah, penyerta yang qarinah itu tu'ayyinu kaunahu, menjelaskan ya, menentukan kaunahu, keberadaannya, talaba fi'lin jazimin atau talaba fi'lin ghaira jazimin atau takhyirin. Ya, tuntutan perbuatan apakah dia tegas atau tidak tegas atau takhyir. Jadi ini ibtidaan ya. Wa ba'dal istiqra'i yatabayyanu annahu naw'ani, dan setelah melakukan istiqra' itu pengkajian mendalam, setelah mengumpulkan dalil-dalil, nas-nas lalu disimpulkan. Ya, istilah filsafatnya disebut dengan induktif, logika berpikir induktif. Jadi mengumpulkan kasus lalu disimpulkan. Nah, itu induktif atau disebut juga generalisasi. Nah, tapi kalau sudah ada kaidah umum lalu diturunkan dari kaidah umum itu kaidah-kaidah baru atau kasus-kasus baru, itu namanya deduktif. Jadi ada istiqra, itu yang induktif. Al-awwal, yang pertama, al-fi'lu alladhi yadhharu fihi qasdul qurbah bi angkana mimma yataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala fa innal qiyama bihi mandubun. Yang pertama adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang nampak padanya qasdul qurbah, maksud untuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Jadi perbuatan itu dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah. Bi angkana mimma yataqarrabu bihi ila Allah ya. Fa innal qiyama bihi mandubun. Maka mengerjakan perbuatan itu mandub, sunnah ya. Wa min amsalatihi ma thubitan Ibni Umar radhiyallahu anhu, dan di antara contohnya adalah apa yang ditetapkan dari Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadhana, rawahu Muslim. Bahwasanya Nabi SAW beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Nah, perhatikan, iktikaf itu af'al atau aqwal? Fi'lun atau qaulun? Fi'lun. Ya. Meskipun nanti ada penjelasan mengenai i'tikaf, ada qaul Nabi soal i'tikaf. Nah, tapi ditinjau dari sisi bahwa ini fi'il dan itu baru itu. Dan i'tikaf itu bagian dari taqarrub ilallah. Tempatnya di masjid, ada niat tertentu, ada syarat, ada rukun. Nah, dan seterusnya, berarti itu bagian dari taqarrub, maka itu hukumnya sunnah. Gitu ya. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, ini pensyarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, Ihkamul Ahkam Syarhu Umdatil Ahkam, berkata Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid, fihi istihbabu mutlaqil i'tikaf. Kata beliau, di sini dalam hadis ini terdapat dalil tentang istihbab ya, sunnahnya, disenanginya i'tikaf. Wastihbabuhu fi Ramadhana bi khususihi, dan kesunahannya itu di bulan Ramadan dengan kekhususan bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhiri bi khususiha, dan di 10 hari terakhir dengan kekhususan dari bulan Ramadan. Wa fihi ta'kidu hadzal istihbabi bima asy'aru apa itu?
bihi al-lafdhu minal mudawamah. Mungkin bihi ya. Dan di dalamnya ada takkid, ada penekanan hadzal istihbabi, ya, kesunahan ini dengan asy'aru, dengan apa yang bihi lafzu, dengan lafaz itu minal mudawamah, untuk menunjukkan mudawamah, ya. Beliau Nabi SAW itu terus melakukannya di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan pernah beliau tidak i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan, lalu beliau ganti di bulan Syawal. Itu di kitab Al-Jami' li Ahkami Syiyam ada riwayat tentang itu. Wa mithlu ma ruwiya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zar. Adalah Rasulullah, kata Bunda Aisyah, jika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam dengan i'tikaf, dengan tilawah Quran, ibadah. Wa aiqadha, dan beliau membangunkan ahlahu, keluarganya. Ya, bahkan ada istri beliau yang juga ikut bikin tenda di Masjid Nabawi kala itu, sampai akhirnya diikuti oleh para sahabat. Nah itu sahabat itu tradisinya ittiba. Rasul bikin tenda, ikut bikin tenda juga. Jadi rame-rame nginap di Masjid Nabawi. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh beribadah. Wasyadda mi'zar, beliau mengencangkan sabuk beliau. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, fa fi hadzal hadisi annahu yustahabbu ayyuzada minal ibadati fil ashril awakhiri min ramadhana wastihbabu ihya'i layalihi bil ibadat. Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi Al-Muslim. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya disunnahkan untuk yuzad, ditambahkan, ya, menambah minal ibadah. Jadi makin banyak. Di 20 hari pertama semangat sudah ibadah, di 10 hari terakhir harus lebih semangat. 20 hari pertama banyak sudah, 10 hari terakhir harus lebih banyak. Yuzad, ditambah. Di 10 hari terakhir di Ramadan, dan disunahkan menghidupkan malam-malamnya, layalihi, jamak dari lail. Malam-malamnya bil ibadat, dengan ibadah. Atsani, al-fi'lu alladzi lam yuzhar fihi qasdul qurbah. Perbuatan yang tidak yuzhar, tidak nampak padanya qasdul qurbah, maksud dari taqarrub, pendekatan diri. Fa inal qiyama bihi mubahun, maka beramal dalam jenis perbuatan seperti ini hukumnya mubah. Wa min amsalatihi, dan di antara contohnya masubita an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha kanat turajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa haidun. Adalah Bunda Aisyah, beliau menyisir rambut Nabi, kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya haidun, dan beliau dalam keadaan haid, Bunda Aisyah. Wa huwa mu'takifun. Lalu Nabi saat itu sedang itikaf. Fayunawiluha ra'sahu. Nah, Bunda Aisyah menarik kepala Rasul, wahya fi hujratiha. Jadi, dan Bunda Aisyah di dalam hujrahnya, dalam kamarnya. Jadi ini Masjid Nabawi gitu kan, yang sekarang jadi apa namanya, raudhah, karpetnya hijau. Nah, di sini hujrahnya Bunda Aisyah. Nah, yang sekarang jadi makam Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu i'tikaf di masjid. Ini masjid daerah sini, ini rumah Bunda Aisyah. Nah, Bunda Aisyah kan tidak i'tikaf di masjid karena haid. Al-labsu fil masjid yumna lil haid. Terlarang bagi wanita yang haid. Nah, tapi Rasul lalu menyandarkan kepalanya ke sini, memasukkan kepala beliau ke dalam kamar atau hujrah Bunda Aisyah. Nah, Bunda Aisyah menyisiri rambut Nabi. Ya, sampai begitu. Yaitu karena rumahnya nempel masjid. Ya. Ini raudhah yang kata Nabi, baina mimbari, nah mimbar Nabi itu di sini. Wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Nah, sini, antara sini. Ya, jadi rumah Nabi bersebelahan, nah di sini raudhah. Nah, makanya kebun pisang kita namanya raudhah. Raudhatul Ma'had.
Bustanul Ma'ad atau Raudhatul Ma'ad. Nah, qala Ibnu Mulaqqin Sirajuddin Asy-Syafi'i. Siraj itu kan lampu, pelita agama. Wa huwa dalun ala jawazi tarjili ra'sil mu'takifi. Ini hadis ini menunjukkan ya, dalil menunjukkan bolehnya menyisiri rambut orang yang sedang iktikaf. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin. Kata Bunda Aisyah, Nabi itu membeli, ishtara itu membeli dari seorang laki-laki Yahudi. Apa yang dibeli Nabi? Ta'aman, makanan, gandum. Ila ajalin, dan itu tidak cash, tunda. Ya, Nabi itu utang. Nanti kan dijelaskan menunjukkan Nabi itu, itulah keadaan ekonomi beliau itu, sampai beliau ngutang. Makanan loh, artinya kan nggak ada yang dimakan. Kalau nggak ngutang nggak makan. Itu kehidupan Nabi. Ya, makanya perut beliau nggak gendut, tetap six pack. Karena ya makan kalau lapar dan berhenti sebelum kenyang, tidak berlebihan soal urusan dunia. Ya dunia itu ya gini-gini aja. Dunia itu ya gini-gini aja. Makanan ya gitu-gitu aja, terbelang-belik. Ya, tidur ya begitu aja. Rumah seluas apapun tetap di pojok kamar. Gitu kan? Ya dunia itu ya gini-gini aja. Maka jangan silau kalau melihat orang kaya. Ya, jangan merendahkan kalau bergaul dengan orang miskin. Lalu jangan silau dengan dunia, lalu menggadaikan kehidupan akhirat. Warohanahu dir'an, lalu beliau menggadaikan kepada Yahudi itu dir'an, baju besi beliau, lahu pada si Yahudi min hadidin, yang baju dari besi itu ya. Dir'an itu bisa juga tutup kepala ya. Qala al-Imam An-Nawawi fihi jawazu muamalati ahli dhimmah. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya bermuamalah dengan ahli dhimmah, orang kafir yang hidup di bawah naungan daulah Islam, baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi tidak ada larangan. Misalkan Indo April punyanya orang kafir misalkan. Nah, nggak masalah kita beli di sana. Indo April. Tapi kalau ada MD Mat punya orang Muslim, keuntungannya untuk pondok, nah mending belanja ke sana. Nah, itu kan. Jangan ke Indo April. Apalagi Indo September. Tapi nggak haram gitu loh. Ya, tidak haram. Jelas ya? Indo April itu siapa? Paham ya? Nggak paham? Setelah Maret apa? April kan? Misal tadi ya, min babil misal. Bisubuti amlakihim ala ma fi aidihim, ya, dengan penetapan amlak, kepemilikan mereka, ala ma fi aidihim, dengan apa yang ada di tangan mereka. Wa fihi bayanu ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minat taqalluli minad dunya. Itu juga menunjukkan Nabi itu taqallul tadi, zuhud terhadap dunia. Sedikit taqallul kan dari kata qalla. Taqallala yataqallalu taqallulan. Minat taqallul minad dunya. Wa mulazamatil faqri, dan beliau lazim bersama orang fakir, beliau sendiri fakir. Wa fihi jawazur rahni, juga dalam hadis ini menunjukkan bolehnya menggadaikan, ya menjaminkan. Wa jawazu rahni alatil harbi, dan bolehnya menjaminkan, menggadaikan alat perang. Inda ahli dhimmah, pada ahli dhimmah. Wa jawazur rahni fil hadari, juga dalam hadis ini ada penjelasan tentang bolehnya menjaminkan sesuatu saat hadar, ya, tidak safar. Jadi kalau dalam surah Al-Baqarah 282, 283 itu kan jaminan ketika safar. Nah, tapi hadis ini menunjukkan bolehnya di waktu hadar, bukan hanya di waktu safar. Loh Ustadz, selama ini kan kita sudah biasa gadai-menggadai, utang-mengutang. Ya, banyak sudah biasa. Tapi apa yang kita praktekkan selama ini belum tentu didasari ilmu. Nah, sekarang kita tahu ilmunya setelah membaca kitab ini. Ya.
Ya, sehingga apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah karena sudah didasarkan oleh ilmu. Nah, itulah pentingnya belajar. Wa min hadza kulluhu, dan dari sini seluruhnya yatabayyanu jelaslah anna af'alar rasuli sallallahu alaihi wasallam la tadullu 'alal wujubi wala 'alan nabi wala 'alal ibahati. Bahwasanya perbuatan Nabi tidak menunjukkan pada hukum wajib, sunnah atau ibahah, wa inna ma tadullu 'alal mujarradi talabil fi'li. Jadi apa yang beliau perbuat itu semata menunjukkan tuntutan melakukan perbuatan. Ini kalau jenis yang kedua ya. Artinya tidak sedang menjadi bayan atas mubayyan, atas maqalah, atas ucapan Nabi. Seperti sallu kama ra'aitum usolli, kama ra'aitumuni usolli, khudhu anni manasikakum tadi. Tapi ini untuk yang kedua, yaitu yang ibtidaan. Wal qarinatu hiya allati tu'ayyinu kaunahu wajiban aw manduban aw mubahan. Qarinah lah yang nanti menunjukkan apakah status hukumnya itu wajib, mandub atau mubah. Wa hadza fi af'alil lati lam ta'ti bayanan li khitabin sabiqin, yaitu ini adalah pada perbuatan-perbuatan yang tidak datang penjelasan atas khitab sebelumnya. Wa ammal af'alul lati ja'at bayanan li khitabin sabiqin, adapun jika perbuatan itu datang sebagai bayanan, sebagai penjelasan bagi khitab sebelumnya, fa innaha tattabi'ul mubayyana, dia mengikuti hukum yang mubayyan, yang dijelaskan fil wujubi awil nadbi awil ibahati. Kalau perbuatan Nabi cuma 3, Nabi hanya melakukan yang wajib, yang sunnah atau yang mubah. Nah, ya. Wajib, sunnah, mubah. Nabi tidak mungkin melakukan yang haram. Bahkan kadang sama-sama mubah itu pun Nabi bisa ditegur Allah. Seperti Nabi mendahulukan ru'asa Quraisy, pemimpin Quraisy ketimbang Abdullah bin Umi Maktum. Itu sama-sama mubah. Dakwah itu kan boleh ke rakyat jelata, boleh kepada penguasa. Nah, Nabi memandang dakwah kepada penguasa, yaitu ru'asa'ul Quraisy, itu utama. Bahkan beliau lalu bermuka masam terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Itu sama-sama mubah itu. Tapi kemudian ditegur oleh Allah Ta'ala. Enggak selayaknya kamu mendahulukan mereka. Nanti kita bahas di tafsir surah Abasa, yang tadi surahnya dibaca Ridwan waktu subuh tadi. Ya kan? Jadi seorang muslim sama-sama mubah pun harus milih mana yang lebih utama. Ada yang aula, ada yang khilaful aula. Ada yang utama, ada yang menyelisih yang utama. Itu sama-sama mubah tuh. Katakan merokok itu mubah. Nah, tidak merokok juga nggak ada masalah. Kalau dia ngerokok, itu khilaful aula. Lebih utama untuk tidak merokok. Itu kalau mengambil hukum ngerokok mubah. Apalagi kalau ngambil hukum merokok makruh, apalagi yang haram, jelas. Jadi ada, kalau kita ngaku cinta Nabi, ittiba kepada Nabi, lihat tuh Nabi. Dalam perkara mubah saja beliau pilih-pilih. Nanti dalam perang Badar, Nabi itu membunuh dan menawan kafir Quraisy. Nah, itu antara membunuh atau menawan, itu sama-sama boleh. Tapi Nabi menawan cukup banyak orang kafir Quraisy. Itu ditegur sama Allah. Padahal sama-sama boleh. Karena Allah maunya banyak yang dibunuh daripada yang ditawan. Ya. Jadi dianggap khilaful aula, banyak menawan itu. Yang aula apa? Banyak yang membunuh. Itu ditegur sama Allah. Jadi perkara mubah saja ditegur sama Allah. Apalagi yang makruh, ya kan? Apalagi yang naudzubillah, Nabi tidak akan melakukan perkara yang haram. Sama dakwah ini. Kita milih dakwah di kota atau dakwah di desa, sama-sama mubah. Tapi kalau kita berpikir pusat perubahan itu di kota, banyak manusia itu di kota, ya pilihlah dakwah di kota. Bukan berarti kita mengabaikan dakwah di kampung, apalagi di pedalaman. Penting, sama-sama penting. Tapi ada yang aula, yaitu untuk menghela perubahan ini supaya menjadi lebih cepat terjadi perubahan. Itu memilih yang aula. Nah, itu juga mesti jadi pertimbangan ketika mau ke mana kita pasca lulus kuliah misalkan.
dan seterusnya. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.